Baik, baik mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bu Faik sampaikan terima kasih kepada anak-anakku semua, Putri Ika, Ragil, Febri, Retno, dan Revi yang sudah berkenan mengikuti kegiatan diseminasi program Didamba P4TK IPA kelas Suhu dan Kalor Angkatan 8 tahun 2021 yang Bu Faik ikuti. Nah, diseminasi itu apa sih anak-anak? Diseminasi itu adalah pengimbasan atau istilah gampangnya itu berbagi ilmu yang Bu Faik peroleh dari kegiatan diklat itu agar disampaikan kepada siswa dan nanti siswa menindaklanjuti. Menindaklanjutinya itu ya bisa dari pembelajaran itu nanti diterapkan. Jadi ilmu yang kalian terima nanti bisa kalian terapkan di pembelajaran kalian. Ini adalah materi kelas 7 sebenarnya. Suhu dan kalor itu kan kelas 7. Tapi Bu Faik memilih kelas 9 karena memang kebetulan Bu Faik kan wali kelas 9C. Jadi ya sudah biar lebih mudah Bu Faik pilih kelas 9C. Nanti kan juga ini bermanfaat juga untuk kalian. Kan nanti ada ujian sekolah ya di akhir kelas 9 nanti bisa dimanfaatkan ilmunya. Didamba adalah program diklat yang dilaksanakan oleh P4TK IPA khusus untuk guru IPA dan tenaga pendidik IPA seluruh Indonesia dari jenjang SD, SMP sampai dengan SMA. Pada diklat itu terdapat banyak kelas, ada kelas Suhu dan Kalor, kelas Fluida, dan berbagai macam kelas. Jadi banyak sekali kelasnya di situ. Nah, kebetulan Bu Faik memilih kelas Suhu dan Kalor. Diklat yang dilaksanakan ini bersifat terbuka, masif dan terbuka, dan dilaksanakan melalui LMS atau Learning Management System, artinya daring. Jadi seperti kalian belajar saat ini tuh ya, diklat ini dilaksanakan secara daring dan menggunakan LMS tertentu yang sudah disediakan oleh P4TK IPA. Itu sekilas tentang diklat yang Bu Faik ikuti. Pada diklat yang Bu Faik ikuti ini, ada 3 materi sebenarnya anak-anak. Yang pertama konsep suhu dan kalor, yang kedua adalah mekanisme menjaga kestabilan suhu pada tubuh manusia, dan yang ketiga adalah materi tentang pemuaian. Pemuaian sendiri ada 3, pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pemuaian pada zat gas. Nah, untuk diseminasi ini Bu Faik memilih materi pemuaian pada zat padat. Anak-anak perhatikan gambar 1 ini. Gambar apakah ini? Ada yang mau berpendapat? Silakan angkat tangannya, langsung bicara. Retno? Iya. Rel kereta api, benar sekali. Iya, ini adalah gambar rel kereta api. Coba kalian perhatikan anak-anak. Rel kereta api itu kan terdiri dari beberapa sambungan bagian rel, bagian logam seperti ini ya. Nah, di tengah-tengahnya itu antara rel satu dengan rel lainnya atau sambungan satu dengan sambungan lainnya itu ada celahnya. Kalau kalian amati, pernah tahu atau mengamati secara langsung? Belum pernah? Belum pernah ya? Yang belum pernah berarti baru tahu ini. Ternyata memang ada celahnya anak-anak. Nah, kira-kira kenapa yuk? Kenapa ya ketika pemasangan rel kereta api itu diberi celah seperti ini? Nah, nanti di akhir akan kita jawab dari permasalahan ini. Kenapa kira-kira seperti itu? Nah, jadi ini ya, mengapa pada saat penyambungan rel kereta api harus diberi celah antara satu batang rel dengan batang rel lainnya? Kemudian ada gambar kedua, coba kalian amati. Gambar apakah ini? Ada yang mau berpendapat? Ya, gambar apa anak-anak? Silahkan menjawab. Ya, Ragil? Tiang listrik. Iya, benar sekali. Ini adalah gambar tiang listrik, tiang jaringan listrik atau kabel telepon. Nah, mengapa sih kabel jaringan listrik dan telepon itu dipasang agak kendur dari tiang satu ke tiang lain? Kalau kalian perhatikan ya. Nah, ini kan dipasang kendur, tidak lurus atau tidak
dipasang ketat. Nah, ini juga akan kita cari alasannya. Mengapa sih kabel jaringan listrik dan telepon itu dipasang agak kendur dari tiang satu ke tiang lain? Nanti akan kita cari jawabannya. Atau sebelumnya ada yang sudah tahu alasannya kenapa dari gambar 1 dan 2 ini? Rel kereta api yang diberi celah, kemudian tiang listrik kabelnya yang dikendurkan. Kira-kira kenapa? Ada yang sudah tahu? Belum. Belum. Yang lain? Lupa ya? Ini kan sudah ya materi kelas 7. Lupa semua berarti ya? Nah, berarti kalian ini ya, kebetulan mengikuti ini, jadi nanti bisa mengingatkan kembali materi kelas 7 sebenarnya. Ini materi kelas 7 penerapan pemuaian. Apa sih yang dimaksud dengan pemuaian? Sudah tidak asing ya, ini materi pemuaian di bab suhu dan kalor. Pemuaian dari kata dasar muai. Apa itu pemuaian? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Lupa juga? Ya, nanti akan kita cari tahu. Tenang saja, tidak apa-apa ya. Jadi pemuaian nanti ada hubungannya sama gambar 1 dan gambar 2 yang Bu Faik tampilkan tadi. Nah, anak-anak, pemuaian pada zat padat itu dapat diamati secara langsung. Agar mudah diamati, pemuaiannya biasanya menggunakan sebuah alat yang disebut dengan motion brook. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuk alatnya. Pernah tahu alat ini anak-anak? Atau kelas 7 dulu pernah praktikum menggunakan alat ini? Belum pernah? Belum pernah, Bu. Nah, berarti nanti akan sangat menambah pengetahuan kalian ya tentang pemuaian zat padat. Nah, alatnya terdiri dari bagian-bagian seperti ini. Nanti ada batang logamnya yang akan dilihat pemuaiannya. Kemudian ada pemanasnya, biasanya menggunakan pembakar spiritus. Kemudian ada jarum skala. Kemudian ada juga skala. Nah, nanti pertambahan panjangnya dilihat dari skala yang ada di sini. Lebih jelasnya nanti Bu Faik tampilkan videonya. Nah, ini videonya. Tampil ya di situ ya videonya. Bisa dilihat videonya? Ya.
Iya, tadi pertambahan panjangnya kan berbeda ya. Ada yang 10 satuan, ada yang 5 satuan. Nah, ini hasil akhirnya. Kemudian ada yang 0 malahan. Tidak bergerak jarumnya. Kira-kira apa yang mempengaruhi? Faktor apa yang mempengaruhi? Nah, ini sudah selesai videonya. Buka close dulu. Nah, bagaimana pertambahan panjang aluminium, kuningan, dan besi untuk pertambahan suhu yang sama? Tadi suhunya kan jadi 1, apinya tadi, berarti kan suhunya sama. Nah, ternyata pertambahan panjangnya bagaimana? Berbeda ya. Aluminium berapa tadi? 10, kemudian kuningan 5, dan besi 0. Nah, kenapa kok hal itu terjadi? Mengapa berbeda? Faktor apa yang mempengaruhi? Ada yang mau berpendapat? Tidak ada? Iya, anak-anak, ternyata yang mempengaruhi adalah bahannya. Bahannya kan berbeda. 1 aluminium, 2 kuningan, 3 besi. Dari bahan itu menyebabkan pertambahan panjang mereka itu berbeda. Jadi ada istilah koefisien muai panjang suatu bahan. Nah, tadi aluminium, kuningan, dan besi ini sudah Bu Faik tandai. Ternyata aluminium itu koefisien muai panjangnya adalah 25 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kuningan 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dan besi 11 kali 10 pangkat min 6 derajat per derajat Celcius. Koefisien muai panjang itu apa sih? Jadi koefisien muai panjang itu adalah ini, bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat. Nah, yang paling besar kan aluminium. Kemudian pertambahan panjang hasil percobaan tadi, yang paling besar juga aluminium. Jadi bagaimana hubungannya antara pertambahan panjang benda dengan koefisien muai panjang benda itu sendiri? Ada yang mau berpendapat, anak-anak? Apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik? Kalau dilihat dari koefisien muai panjangnya. Ya, ternyata adalah berbanding, ini ya, lebih jelasnya tabelnya, berbanding lurus. Jadi kalau semakin besar koefisien muai panjang zat atau bahannya, maka pertambahan panjang benda itu juga semakin besar. Aluminium memiliki koefisien muai panjang terbesar di sini dibandingkan dengan kuningan dan besi. Jadi pertambahan panjang aluminium juga paling besar. Jadi ketika dipanaskan dengan suhu yang sama, yang paling cepat memuai adalah aluminium. Dan yang paling lambat atau paling lama memuai ketika dipanaskan dengan suhu yang sama tadi adalah besi. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi adalah koefisien muai panjang zat tersebut. Seperti itu. Nah, jadi ini tergantung pada jenis zat. Jenis zat dilihat dari koefisiennya tadi, perbedaannya. Ya. Jadi kesimpulan dari hasil percobaan tadi yang pertama adalah pertambahan panjang suatu benda berbanding lurus dengan koefisien muai panjang. Nah, ini poin pentingnya di sini. Jadi semakin besar koefisien muai panjang suatu benda, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Faik lanjut? Bisa dipahami ya? Ya, jadi kita kembali ke gambar 1 tadi. Silakan diamati anak-anak. Nah, ini tadi kan rel kereta api. Gambar di awal yang saya tunjukkan tadi. Ternyata rel kereta api ketika malam hari itu celahnya semakin besar. Sedangkan ketika siang hari atau panas, celahnya itu menyempit atau semakin berdekatan gitu ya. Artinya apa?
Ternyata ketika suhu meningkat, batang rel kereta api itu mengalami pemuaian seperti percobaan dengan menggunakan alat tadi. Jadi semakin panjang logamnya. Rel kereta api itu terbuat dari baja kan ya. Jadi baja itu mengalami pemuaian ketika suhunya meningkat atau ketika panas. Lah, hal itulah yang menyebabkan rel kereta api itu mengalami pertambahan panjang. Sehingga kenapa kok diberi celah ketika rel kereta api itu dipasang. Nah, jadi itu tujuannya. Dengan diberikan ruang muai antar rel, maka tidak akan terjadi desakan antar rel atau tidak akan bengkok relnya. Jadi itu bisa dipahami ya anak-anak ya. Penerapan pemuaian pada rel kereta api. Ya. Kemudian gambar kedua. Silakan diamati. Tadi adalah tiang listrik. Kenapa kok dikendurkan kabelnya? Nah, ternyata ini ketika matahari terik ya atau ketika siang hari. Ternyata kabelnya kendur. Sedangkan pada malam hari kabelnya menjadi mengencang seperti ini. Nah, jadi itu alasannya harus dikendurkan agar tidak mengencang ketika malam hari. Kalau semakin kencang, semakin ini ya akan memudahkan untuk putus kabelnya. Makanya itu diberikan sedikit kendur. Jadi menghindari terjadinya penyusutan karena terlalu kencang tadi. Ya, ini juga penerapan dari prinsip pemuaian pada zat padat. Kabel listrik atau telepon itu kan terbuat dari tembaga, ya. Nah, tembaga itu kan logam juga, jadi bisa mengalami pemuaian atau penyusutan ketika udara dingin mengalami penyusutan, ketika udara panas mengalami pemuaian. Jadi itu solusinya seperti itu. Jadi untuk agar tidak terjadi putus kabelnya maka dikendurkan. Dari sini ada yang mau bertanya? Cukup bisa dipahami ya anak-anak ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh? Boleh sekali. Febri barangkali? Atau yang lain juga boleh. Jadi pemuaian itu ini anak-anak ya, merupakan bertambahnya sebuah ukuran benda akibat adanya kenaikan suhu pada zat tersebut. Benda dipanaskan, ukurannya bertambah, nah berarti benda itu mengalami pemuaian. Seperti itu. Sebagai tambahan, nah proses pemuaian pada zat padat itu seperti ini. Jadi batang logam dipanaskan, kemudian partikel-partikel zat itu bergerak ketika dipanaskan. Nah, gerakan partikel semakin cepat dan saling menumbuk partikel antar satu dengan yang lainnya. Akhirnya jarak antar partikel menjadi renggang. Dan yang terjadi adalah zat padat bertambah panjang atau disebut tadi mengalami pertambahan panjang atau mengalami pemuaian. Itu yang bisa Bu Faik sampaikan. Sudah tidak ada yang bertanya? Oh, Febri? Mau bertanya? tidak. Tidak. Yang lain juga tidak? Gimana? Sudah mengerti ya? Atau ada yang masih mengganjal? Ada yang mau bertanya barangkali? Nggak apa-apa, satu aja. Kalau sudah, nggak ada, berarti baik akhir ini. Sudah ya? Iya, terima kasih banyak anak-anak. Bu Faik stop dulu share-nya, share screen-nya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya anak-anak sudah berkenan mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga ilmu yang Bu Faik sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Ya, Bu Faik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.